Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, jumpa lagi melalui channel saya Laude Ahmad ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi pendapat saja terkait dengan pengumuman pembatalan keberangkatan haji Indonesia tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi ini. Beberapa saat setelah Kementerian Agama kita mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, ada kawan nanya ke saya, "Dok, gimana pendapatnya terkait dengan pembatalan haji tahun ini?" Nah, saat itu saya katakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik buat bangsa ini, keputusan yang terbaik ya buat para jamaah kita. Ya, bahwa keputusan ini pahit rasanya, bahwa keputusan ini getir rasanya, saya kira ya mayoritas dari kita mengakui itu. Ya. Nah, tetapi saya kira dalam kehidupan ini ya, kebaikan tidak selamanya ya datang dari hal-hal yang kita suka saja. Kebaikan tidak selamanya datang dari hal-hal yang manis saja. Ya. Nah, jadi terkadang kebaikan itu justru muncul dari hal-hal yang kita tidak suka. Kebaikan itu muncul dari hal-hal yang getir ya. Nah, di Al-Quran saya teringat ya, ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi boleh jadi kita itu tidak menyukai sesuatu. Nah, padahal sebenarnya Allah menyiapkan kebaikan yang lebih banyak di dalamnya. Nah, saya kira ayat ini ya ini cukup relevan juga kita gunakan untuk menambah kelegowoan hati kita, ya, keikhlasan hati kita menerima apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan bahwa ini adalah keputusan terbaik ya? Karena seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah beberapa kali, sebelum keputusan untuk membatalkan keberangkatan haji ini dilakukan, itu ternyata sudah didahului dengan serangkaian pembahasan yang cukup komprehensif, melibatkan para pakar-pakar yang terkait ya, para pakar-pakar di bidangnya. Nah, sampai kemudian ya dibuatlah keputusan yang bulat ya, meskipun terasa getir sekali lagi, bahwa haji tahun ini dibatalkan. Lalu ada yang nanya juga ke saya, ya, tapi kan keputusan pemerintah ini dibuat justru sebelum ada keterangan apa-apa dari Saudi, ya, sebelum ada informasi apa-apa dari Saudi, ya. Nah, saya katakan bahwa justru karena sampai saat ini, ya, bahkan sampai saat video ini saya buat, itu belum ada informasi apa-apa dari Saudi terkait dengan berapa sebenarnya itu kuota dari setiap negara, ya. Selama informasi itu belum diberikan sampai saat ini, sementara waktu penyelenggaraan haji ya, closing date-nya penerbangan ke Saudi saja itu kan semakin mepet ya. Udah nggak nyampe 1,5 bulan kalau kita hitung dari sekarang. Nah, kalau pemerintah kita tidak mengambil keputusan ya kemarin, maka bangsa Indonesia atau jamaah kita akan semakin bertanya-tanya, ini sesungguhnya bagaimana ini penyelenggaraan haji tahun ini untuk jamaah kita ini, jadi berangkat apa tidak ya. Nah, sementara kalau kita mengambil pilihan untuk menunggu terus sampai ada informasi dari Saudi tentang berapa besaran kuota, kemudian apakah negara kita bisa akan diizinkan untuk mengirimkan jamaah atau tidak, sementara waktunya semakin mepet, nah bangsa kita, kalkulasi kita itu sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan ya finalisasi penyelenggaraan kegiatan haji ini. Ya. Memang kalau sisi persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, mitigasinya ya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan itu sebenarnya sudah tidak kurang-kurang, ya. Nah, tetapi selama informasi tentang besaran kuota belum kita terima, selama informasi tentang apakah negara kita misalkan diperbolehkan untuk mengirimkan jamaah atau tidak, selama informasi tidak diberikan, maka finalisasi itu tidak bisa dilakukan. Nah, kita tidak bisa melakukan kontrak transportasi, kontrak penerbangan, kontrak catering misalnya
kontrak transportasi Haromain antar kota perhajian, kalau tidak ada informasi yang pasti tentang berapa kuota yang diizinkan untuk negara kita. Nah, sementara sekali lagi kalau informasi tentang kuotanya itu makin mepet kita dapatkan, sudah tidak cukup waktu bagi bangsa kita ya yang sangat besar ya untuk melakukan persiapan-persiapan. Nah, jadi saya kira ya apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, ya tidak ada pilihan lain buat kita, ya tidak ada pilihan terbaik lainnya selain berusaha menerima keputusan itu dengan hati yang legowo, ya, dengan hati yang ikhlas. Nah, sambil tentu saja kita sebagai bangsa, ya kita berpesan pada pemerintah kita agar ya mulai sekarang dirintis ya diplomasi khususlah dengan pemerintah Saudi agar penyelenggaraan haji tahun yang akan datang itu ya mudah-mudahan pandemi ini sudah berlalu. Nah, itu kita bisa mendapatkan tambahan kuota ya di luar dari kuota reguler yang memang kita miliki. Nah itu ada harapan semacam itu. Nah, kita berharap sambil ya kita support semua dengan doa. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini itu bisa menjadi kenyataan nanti ya. Harapan kita seperti itu. Nah, saya kira itu ya kalau bicara tentang pendapat ya, khususnya pendapat pribadi saya terkait dengan pengumuman pembatalan keberangkatan haji itu jamaah kita pada tahun ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.